Ah, ya, izin record ya Ibu dan Mas untuk dokumentasi untuk di-up ke YouTube gitu. Nah, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi. Iya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM Angkatan 2020. Saya sendiri Jihan, kemudian ada teman saya Vina, ya, kemudian teman yang lain bisa memperkenalkan diri secara langsung. Selamat siang Ibu Dewi dan Mas Agim, perkenalkan saya Dwi. Selamat siang Ibu Dewi dan Mas Agim, perkenalkan nama saya Farhan. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi dan Mas Agim yang telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancara oleh kami. Jadi topik yang akan kami bicarakan pada siang kali ini itu tentang Festival Jampana Tasik 2022. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan selanjutnya, namun sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin dari Ibu Dewi dan Mas Agim bisa memperkenalkan diri secara langsung agar lebih akrab gitu, Bu. Dan dulu. Assalamualaikum. Saya Dewi Sudaningsih, jabatan JPU Adiatama Muda, Pariwisata dan Ekrab. Dinas Dispora Budpar Kota Tasikmalaya. Terima kasih, Bu. Kemudian mungkin dari Mas Agim bisa memperkenalkan diri secara langsung. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agim Maulana, wakil ataupun yang mewakili Karang Taruna Ciberem yang kemarin di Festival Jampana sebagai peserta. Baik. Ya, terima kasih untuk Mas Agim yang sudah memperkenalkan diri. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan saja ke sesi tanya jawab ya Ibu dan Mas. Mungkin pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Vina. Oh ya Ibu, mungkin ini pertanyaan pertama yaitu mengenai asal-usul atau adanya dari Tasik Oktober Festival ini, terutama dari Festival Jampana. Mungkin bisa dijelaskan tentang asal-usul Festival Jampana ini, terus tujuan dan juga kan ini rutin ya Bu setiap tahun, dan kenapa bisa diadakan Festival Jampana di Tasik Oktober Festival ini? Ya, baik. Untuk TOF sendiri itu dibentuk pada tahun 2017. TOF itu Tasik Oktober Festival merupakan rangkaian acara untuk menyambut hari ulang tahun pemerintah Kota Tasikmalaya. Nama TOF sendiri sebelumnya kan TCCF. Dulu 2015 itu TCCF, setelah itu 2017 diganti dengan TOF. Terus apa lagi? Untuk TOF itu kan yang melaksanakan HUT Pemkot itu tidak hanya Dinas Pariwisata saja. Ada beberapa dinas yang terkait, makanya kita dibikin TOF itu rangkaian di dalam 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober itu di situ tuh penuh dengan acara untuk menyambut hari ulang tahun pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimulai dari tingkat kecamatan, terus dari tingkat OPD seperti oleh Indag, bagian pemerintahan, Pak Pariwisata itu sendiri gitu. Jadi mulakan rangkaian untuk menyambut karena HUT Pemkot itu kan tanggal 17 Oktober. Jadi di dalam bulan Oktober itu kita banyak festival untuk menyambut HUT Pemkot tersebut. Kalau untuk Jampana sendiri, Jampana itu baru dari 2017 baru 2 kali kita laksanakan. Kalau sebelumnya itu kan kita dulu 2017 itu mengadop kepada apa yang di Jawa itu yang namanya astagfirullahaladzim. Passion, dulu itu passion ya, passion karnaval.
Jadi tidak selalu dalam TOF itu ada Jampana, tidak. Itu tergantung mungkin kepemimpinan di OPD ya. Kebetulan kemarin Pak Hadian, Kepala Dinas Pariwisata menginginkan untuk Jampana diangkat kembali. Dalam kurun 2017 sampai 2022 itu kita pakem 3 tahun ya. Pandemi kan 2020 sama 2021 kita tidak melaksanakan TOF. Nah, Jampana sendiri dalam 17 sampai 2022 itu baru 2 kali kita laksanakan untuk Jampananya itu sendiri. Terima kasih Ibu Dewi atas pemaparannya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalau Mas Agim dan Ibu Dewi berkenan, mungkin bisa menyalakan kameranya agar bisa terlihat gitu. Iya, mangga. Tapi Bu, terima kasih. Nyalakan kamera kemana? Berarti apa ke sana ya? Biar ini Pak Fat bisa menanyakan. Nah. Udah ada nih. Udah Bu, sudah terlihat. Terima kasih ya Bu. Ya. Mungkin Ibu untuk pertanyaan yang selanjutnya, di dalam acara Tasik Oktober Festival itu kira-kira rangkaian acaranya apa saja Bu? Ada misalnya kayak lomba-lomba atau bagaimana saja gitu? Yang Jampananya Neng, apa yang ini? Yang Jampana aja biar lebih spesifik. Ya. Untuk TOF yang Helaran dan Karnaval Jampana sendiri itu terdiri dari pesertanya dari OPD yang ada di Kota Tasikmalaya, ditambah dengan komunitas dari seni, ditambah dengan stakeholder seperti stakeholder untuk bidang pariwisata itu kan PHRI, PCIC sama BPBD. Mereka ikut berpartisipasi, ditambah dengan OPD. OPD itu sendiri peserta dari Jampana bukan dari OPD-nya, dari lingkung seni yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, di acara ini tuh kan Bu ada ini ya kan ikon dari Dispora Budpar Tasik itu ada Mojang sama Jajaka ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu peran dari Mojang Jajakanya di dalam acara itu? Oh, sangat berpengaruh sekali nih. Karena dalam HUT Kota Tasikmalaya itu kita kan mengundang dari mulai wali gubernur, deputi ya dari kementerian. Kita kan banyak didatangi oleh orang-orang penting lah ya. Di situ tuh peran Loka itu sebagai penerima tamu, Neng. Sebagai penerima tamu, dan juga mereka kemarin ikut dalam fashion show. Fashion show baju-baju yang dirancang dari kerajinan yang ada di Kota Tasikmalaya seperti batik, bordir gitu. Mungkin ada foto-fotonya nggak yang kemarin? Saya mungkin lihat di Instagramnya Bu soalnya. Oh iya gitu. Ada kan fashion show-nya ya? Ada yang itu Moka semua. Oh, iya. Anak-anak semua ya. Ibu, itu baju-baju yang dipakai sama Mojang Jajaka itu dari UMKM yang ada di Tasik gitu Bu? Atau dari mana aja gitu? Enggak, dari yang ada di Tasik. Dibikin komunitas ada di sini komunitas bahannya dari UMKM yang ada di Kota Tasik. Iya. Baik, kalau gitu Bu. Pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Boleh dari aku. Dari saya mau tanya Ibu, untuk
kegiatan program Jampana ini tuh ada nggak sih Bu faktor yang menghambat buat berlangsungnya acara? Kalau untuk faktor untuk persiapannya itu sendiri nggak ada ya, karena dari mulai bahan, mulai properti dan seniman yang akan mengikuti sudah tersedia, sudah ada. Bahkan mereka sangat antusias sekali karena itu kan Jampana itu sudah mulai punah ya. Sekarang diangkat kembali. Cuman yang kendalanya itu pas lagi acara di dalam helaran itu, setelah melewati podium, setelah dinilai oleh juri lah ya, melewati podium, itu kan si Jampana itu suka jadi rebutan masyarakat, itu aja yang bikin kemarin ada yang insiden yang nggak diinginkan lah gitu. Jadi masyarakatnya masih sebelum keluar dari zona area itu mereka sudah dikerubuti si isi Jampananya itu. Nah itulah yang jadi kendala itu. Oke, baik. Berarti kalau gitu ada nggak sih Bu itu yang menghandle biar masyarakatnya jadi lebih tertata atau lebih gitu Bu? Untuk pengamanan banyak sih, Neng. Untuk pengamanan kan kita dibikin beberapa titik ya untuk pengamanan itu. Karena kan masyarakat itu sendiri yang mereka terlalu banyak lah dibanding pengamanannya gitu. Dan kita juga tidak bisa melarang lebih jauh sih karena ya bentuk apresiasi dari masyarakat itu sendiri mungkin, Neng. Keikutsertaan dari masyarakat itu kayak membuktikan bahwa masyarakat tuh antusias gitu ya Bu mengikuti acara itu. Iya, ya kayak kalau di Jogja itu kayak apa sih yang sawalan itu ya? Iya, gerebek sawah. Iya, gerebek sawah kayak gitulah mungkin. Mungkin kalau dari Mas Agim nih gimana Mas untuk pertanyaan yang ini? Mungkin kalau barusan kan dari sisi Dispora Budparna, mungkin ini dari sisi Mas Agim sebagai peserta termasuk juga dari Karang Taruna gitu, bagaimana keikutsertaannya gitu dalam juga, acara ini. Ya juga faktor yang menjadi penghambat gitu untuk terlaksananya acara ini gitu Mas Agim. Pendorong dan penghambatnya kenapa gitu bisa mengikuti ini? Iya, Mas Agim. Ya mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Bisa diulang lagi pertanyaannya, mohon maaf. Oke, siap Mas Agim. Nah kan tadi pertanyaannya itu faktor pendorong dari acara Festival Jampana ini juga faktor penghambatnya. Kemudian bagaimana sih keikutsertaan masyarakat dalam acara festival ini? Kalau tadi kan dari sisi Dispora Budparna, sekarang dari sisi Mas Agim nih sebagai perwakilan dari Karang Taruna juga sebagai peserta dari Festival Jampana itu Mas Agim. Mengenai Festival Jampana, kemarin saya juga bukan wakil dari Karang Taruna ya, mohon maaf. Kemarin jadi peserta itu ngewakilin Kecamatan Ciberem karena kebetulan di festival kemarin Karang Taruna tidak ikut serta gitu. Nah untuk masalah itu warga masyarakat sangat antusias banget gitu, apalagi kan TOF beberapa tahun ke belakang vakum gitu. Jadi ikut di acara apanya nih? Di Festival Jampana. Fashion show-nya juga ikut? Oh ikut. Dan juga kebetulan dari Kecamatan Ciberem, alhamdulillah mendapat penghargaan juara ketiga gitu karena Kecamatan Ciberem kan membawa apa ya disebutnya tradisi ataupun apa di daerah gitu, bawa makanan khas seperti salak, terus buah-buahannya
khas daerah lah gitu. Terus pengiringan musik ada, sama di Ciberem, khususnya di Kota Tasik ini, Ciberem munculnya itu sebagai apa ya? Ada sistem pengelolaan sampah terbaik gitu, bank sampah. Jadi Ciberem memunculkan hal itu. Gitu mungkin. Bank sampah itu ya. Iya, iya. Jadi fashion show-nya tuh pakai baju-baju yang dari barang Nah, iya dari itu. sampah-sampah. Iya, dari sampah plastik. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Agim dan Ibu Dewi untuk jawabannya atas pertanyaan tersebut. Mungkin kemudian bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dwi. Ya, jadi buat Bu Dewi, saya mau tanya Ibu, kalau untuk acara Japana itu sendiri, ada nggak sih syarat-syarat sah dari dinas buat masyarakatnya itu yang mengikuti acara atau yang lainnya? Kalau untuk maksudnya acaranya apa ke Jampananya? Kalau untuk Jampana sendiri itu kita punya juknis ya. Misalkan gini, Jampana itu terdiri dari 20 orang. 4 orang sebagai pembawa Jampana ya. 6 orang sebagai penari, 10 orang sebagai pembawa musik. Itu aja yang jadi juknis dan persyaratan untuk bagi yang mengikuti Festival Jampana. Iya Ibu, dari saya udah cukup. Mungkin bisa teman yang lain jika ada yang ingin bertanya. Baik Ibu, saya ingin bertanya, apakah di acara ini dari dinas sendiri memperhitungkan beberapa jumlah peserta yang ikut atau dari tahun ke tahun mungkin punya datanya atau Kalau untuk kemarin itu yang ikut sekitar 50 ya, 50 grup OPD dan komunitas. Kalau kita tidak menghitung sih berapa per grup itu berapa orang, enggak. Cuman yang masuk ke juknis itu 20 orang itu khusus untuk pembawa Jampana ya, sama penari sama pembawa musik. Kalau dari OPD yang lainnya kan suka ikut karyawannya itu. Mungkin bahkan untuk dinas pendidikan waktu itu mengerahkan hampir 100 orang lebih. Kalau di total sih mungkin satu OPD itu 50 orang mungkin, 50 orang. Kalau kali 50 mungkin kemarin kurang lebih 250 orang lah yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oke, Ibu, baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin dengan terselenggaranya festival ini, apakah memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata maupun ekonomi terhadap masyarakat di Tasik sendiri, Ibu? Iya, tentunya berdampak sekali ya. Kalau kemarin mungkin kita kan baru vakum 2 tahun yang lalu ya, karena pandemi. Kalau waktu itu, waktu 2018, kalau 2018 kita kebetulan ada yang dari untuk bidang perizinannya itu kan kalau TOF itu tidak hanya pariwisata saja, ada halo, halo. Iya Ibu, ini masih ada Bu, aman. Kalau untuk 2018 itu bahkan kita kedatangan untuk investasi itu dari Jerman. Tentunya untuk hunian hotel meningkat. Terus untuk perekonomian rakyatnya mungkin kan dengan banyaknya orang datang ke lokasi tersebut kan pendapatan masyarakat yang untuk seperti yang berjualan itu ya kan mungkin meningkat pendapatannya gitu. Untuk kulinernya juga mungkin sekalian ke Tasik, sekalian berkuliner di kota Tasik gitu. Emang kuliner Tasik mantap Bu. Neng asli sini? Iya Ibu, asli Tasik, Kecamatan Ciberem. Ya. Oh, dari Ciberem. Sama Bu. Saya juga sama Bu dari Tasik. Oh, sama. Dari Tasik.
Kapan kesini ke Tasik? Nanti Bu, 5 hari lagi Bu. Oh iya. Kalau ini teman-teman saya, ini Dwi Bu dari Bekasi. Nah, kalau Farhan dari Bogor. Jadi kita tuh se-provinsi Jawa Barat gitu Bu. Iya. Baik Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan gitu Bu dari sisi Dispora Budpar apa saja gitu yang perlu diperbaiki untuk Festival Jampana tahun selanjutnya ataupun rencana kedepannya gitu Bu, Festival Jampana itu harus seperti apa gitu Bu? Iya. Pertama mungkin dari segi anggaran ya Neng ya. Karena anggaran itu memang kita ada sponsor, tapi kan kalau sponsor itu bukan ini ya. Kalau ya pertama itu mungkin dari segi anggaran ya. Bahkan kami bercita-cita tahun depan atau kapan itu kita akan mengundang daerah-daerah tetangga untuk mengikuti festival tersebut, seperti Kabupaten Ciamis, Banjar, Priangan Timur dulu aja ya, seperti Cirebon gitu. Kita undang untuk mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan anggaran ditanggung oleh kota misalkan begitu. Kemudian mungkin dari Mas Agim nih sebagai kemarin yang ikut serta dalam acara Festival Jampana gitu, apa saja sih yang perlu diperbaiki untuk Festival Jampana tahun selanjutnya dan mungkin yang harus dilakukan gitu oleh panitia Festival Jampana ini? Mohon maaf Kak, bisa diulang lagi, ini sinyalnya agak. Oke, baik. Mas, jadi barusan kan saya bertanya ya Mas, tentang mungkin kekurangan ataupun misalnya hal-hal yang perlu dievaluasi dari Festival Jampana tahun ini agar Festival Jampana tahun selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi gitu Mas. Testimoni dan saran gitu. Kalau dari segi kepanitiaan sih udah bagus, terus dari segi konsep udah bagus, udah aman lah. Cuman kemarin yang apa ya, yang agak sedikit kecewa sih pas terakhir di finish ya Bu ya, banyak warga yang langsung menyeroboti makanannya gitu. Jadi kurang pengondusipan di sananya aja. Iya. Selebihnya mah aman. Alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih, Mas Agim. Mungkin untuk yang selanjutnya, Ibu, ini tuh ada dari Mojang, apa ya? Kan Mojang itu sebagai ikonnya ya, Bu. Nah, Mojang itu ikut serta gak, Bu, dalam mempromosikan acara ini gitu, Bu? Bagaimana gitu, Bu, promosi untuk acara ini tuh dari ke masyarakat, ke stakeholder, atau gimana, Bu? Nah, iya. Kalau Mojang sendiri kan sekarang udah zaman itu ya Neng ya, online gitu ya. Mereka itu mempunyai di IMOKA kan ada ikatan Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya. Melalui Instagram mereka dipromosikan. Ada juga kan MOKA itu ada Telegram juga. MOKA itu peserta MOKA itu sendiri ada Telegram. Mereka mempromosikannya dengan cara mereka sendiri lah lewat Instagram pribadinya. Untuk ini Bu, untuk promosinya tuh melalui Instagram, mungkin ya Bu, Instagram muka-mukanya sendiri, mungkin lewat konten-konten seperti itu Bu. Ya. Atau ada juga gak Bu, kayak misalnya sosialisasi ke masyarakat lewat Karang Taruna kah, atau lewat perwakilan khusus gitu Bu buat mensosialisasikan karnaval ini ya. Nggak ada sih kalau khusus untuk Mojang Jajaka mensosialisasikan tentang pawai ini, tentang helaran ini nggak ada. Karena helaran sendiri kan kita sudah mengadakan rapat-rapat ya dengan stakeholder, OPD maupun masyarakat komunitas.
Berarti untuk penyampaian sosialisasi pelaksanaan festival ini tuh melalui tadi ya Bu yang OPD itu. Ya. Jadi ke daerah-daerah langsung di ini. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau untuk MOKA sendiri Bu, itu kan diundang sama dinas ya, atau masa ini 1 tahun lah misalnya sebelum digantikan, itu mereka itu dapat bayaran atau mungkin apa gitu Bu, keuntungan jadi MOKA mungkin? Mereka itu kita libatkan karena kita kan punya badan promosi pusat daerah ya. Kebetulan ketuanya itu kan mantan Mojang Jajaka, mantan Jajaka. Jadi kalau setiap bukan acara helaran itu sendiri, setiap kita ada kegiatan yang ada di bidang pariwisata khususnya ya, itu si BPBD itu selalu dilibatkan si MOKA itu. Misalkan ada pelatihan apa gitu ya, MOKA itu kita libatkan ada sebagai dirjen, MC maupun moderator. Kita selalu melibatkan MOKA di setiap acara kegiatan bidang, bukan hanya festival Jampana saja, bukan ya. Kalau gitu Bu, Ibu saya mau tanya, kan festival ini tuh istilahnya diadakan rutin ya Bu tiap tahun kecuali kemarin saat pandemi gitu Bu. Nah mungkin ke depannya gitu Bu, festival ini tuh mungkin akan ada konsep baru atau misalnya tiap tahunnya nanti akan membawa konsep yang berbeda-beda atau mungkin malah ada halaran yang baru gitu yang muncul gitu Bu. Ya mungkin saja kita lihat perkembangannya ke depan. Biasanya itu tergantung pimpinan dari OPD itu sendiri, Neng. Keinginan dari setiap tahun TOP itu selalu berubah, tergantung keinginan dari pimpinan dinas itu sendiri. Misalkan Pak Kadis ini menginginkan seperti ini, kayak kemarin Pak Hadian ya, sekarang udah purna tugas, dia menginginkan Jampana diangkat kembali gitu. Terus sebelumnya ada juga yang menginginkan seperti Jember Festival. Maka kita itu tidak ada Jampana, waktu tahun 2018 itu pure kita melaksanakan dengan fashion show. Tidak ada Jampana. Kemarin baru ada Jampana karena memang keinginan beliau untuk mengangkat kembali Jampana gitu. Mungkin nanti pimpinan kami juga kan ada lagi mungkin ya. Nanti mungkin untuk konsep ke depan konsepnya beda lagi. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari kami, dari saya, dari teman-teman ya, dari kami mungkin hanya cukup sekian Ibu, karena ini sudah mencakup semua yang akan kami tanyakan gitu Ibu. Mungkin Ibu ya, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber kami, dan mohon maaf dilaksanakannya secara online ya Bu, karena kami masih berada di Jogja. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan juga terima kasih kepada Mas Agim yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, dan informasinya sangat informatif sekali ya buat teman-teman agar tahu gitu kalau di Tasik tuh ada nih Pak acara festival budaya yang terkenal dan juga menarik gitu Bu untuk wisatawan agar memajukan kota Tasik lebih baik lagi gitu Bu. Mungkin segitu saja. Sebelum tutup mungkin dokumentasi dulu ya Ibu dan Mas Agim. Mungkin Mas Agim bisa on cam untuk dokumentasi. Kalau tidak bisa juga mungkin tidak kalau apa-apa. Tidak bisa ya nggak apa-apa. Ini mungkin ya saya hitung ya Ibu dan teman-teman. 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi dan Mas Agim telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan atau kesalahan dalam kata. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi dan Mas Agim. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti bisa berkunjung ya kita ke Dispora kapan-kapan kalau pulang ke Tasik, Bu. Boleh. Biar lebih lebih akrab. Iya. Siap ditunggu, Neng, ditunggu ya. Iya, terima kasih Bu. Sama.